Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Esti. Selamat siang Bu Desi. Apakah Ibu mempunyai waktu luang ya hari ini? Selamat siang juga Bu Esti. Alhamdulillah saya sedang tidak ada kegiatan ini Bu Esti. Ada apa Bu Esti? Kok sepertinya Bu Esti agak tidak bersemangat seperti biasanya ya Bu? Bagaimana Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, mohon maaf Ibu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu ya. Tidak apa-apa Bu Esti, tidak mengganggu kok. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Desi bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu Esti. Kira-kira apa nih yang saya bisa bantu setelah percakapan kita ini? Apa, Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu Desi atau pemecahan masalah yang sekarang ini saya hadapi Bu Desi. Oh, seperti itu. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Mungkin nanti saya bisa membantu. Ibu ingat tidak, waktu beberapa hari yang lalu itu ada pengawas Bu yang melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran Bu dari pengawas. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu kok mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Bu? Itu pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu Desi. Mengkritik proses mengajar Ibu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik sehingga dikritik oleh pengawas? Sepertinya beliau keberatan, Bu. Waktu saya mengajar, saya tidak memakai buku teks, Bu Desi. Oh, lalu tanggapannya dan respon dari pengawas tersebut seperti apa, Bu? Saya itu sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Bu Desi, dari buku referensi perpustakaan, yang penting belum ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya tersinggung, Bu Desi. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, Bu, coba saya tanya terlebih dahulu nih. Selama ini, apa saja sih, Bu, yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar Ibu di kelas? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu Desi. Lalu, apa penyebabnya yang membuat Ibu kok tidak menggunakan buku teks, Bu? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Iya, sebenarnya ya sudah bagus sih, Bu. Lalu bagaimana tuh hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar yang Ibu sebutkan tadi? Padahal seperti yang kita ketahui, Bu, karakter siswa itu kan berbeda-beda ya.
dan cara belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Ya, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar, Bu. Mungkin harapan dari pengawas kemarin juga seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar menggunakan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu Desi. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, Bu Desi, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, gelisah, di rumah kepikiran terus. Dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan saya jadi terbengkalai, Bu Desi. Oh, seperti itu ya, Bu. Apa sih, Bu, yang sebenarnya membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti jadi masalah, Bu, di kemudian hari. Oh, jadi seperti itu, Bu. Jadi begini ya, Bu, ya, jika saya dapat menyimpulkan tuh gini ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman tuh, saat supervisi itu ya, Bu, ya? Heeh, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Terus ketika pengawas mengingatkan, Ibu memberi argumen. Ya, dan hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya, Bu Desi? Kalau menurut saya ya, Bu, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi diri Ibu dan mempersiapkan diri Ibu. Jika nanti ditegur atau dipanggil oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga nantinya menambah semangat Ibu, bukannya malah menambah atau menurunkan semangat Ibu dalam belajar, ya Bu? Mudah-mudahan ya, Bu Desi. Iya, amin. Mudah-mudahan nanti seperti itu ya, Bu, ya. Dari apa semua hal yang Ibu ceritakan tadi, rencana Ibu ke depannya apa, Bu? Saya berniat menemui kepala sekolah saya, Bu Desi, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi terbaik buat saya, Bu Desi. Lalu, adakah hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, setelah saya menemui kepala sekolah, saya juga akan menemui pengawas, Bu Desi. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian, terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas. Bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu Desi? Iya, baik. Menemui kepala sekolah, lalu menemui pengawas. Betul ya, Bu, ya? Iya, Setelah Bu. itu bagaimana kalau untuk proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, Bu Desi. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Ya, baik sekali Ibu langkah yang akan Ibu ambil ya. Jadi walaupun Ibu pakai buku teks, Ibu juga tetap mengkombinasi dengan media-media yang sudah Ibu gunakan ya Bu ya. Saya setuju sekali dengan ide yang Ibu
buat barusan ya Bu ya. Iya, Bu. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah saya ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan kepala sekolah atau atasan saya. Agak khawatir, Bu, takut salah melangkah. Iya Bu, saya sangat mengerti. Syukurlah kalau Ibu Esti sekarang sudah merasa lega ya Bu ya. Lalu dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Iya, Bu, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya itu akan mengacu pada kurikulum, Bu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Iya. Lalu Bu Esti, dukungan apa saja sih yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pemikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru dan juga kami bisa saling-saling berkolaborasi dan mengingatkan, Bu. Ya, baik sekali ya Bu. Menurut saya setuju sih kita kolaborasi, berkomunikasi ya Bu ya. Semoga masalah Bu Esti dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang lagi. Suasana yang nyaman, aman, tanpa dihantui rasa takut ataupun hal lain ya Bu Esti. Amin. Terima kasih Bu Desi, waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega, Bu. Semoga nanti kita bisa menjadi teladan ya, Bu, bagi murid-murid kita. Amin. Sama-sama Bu Esti, tetap semangat ya Bu Esti. Ketika kita menghadapi masalah, itu pasti ada solusinya. Jadi, tetap semangat ya Ibu. Iya, Bu Desi, terima kasih. Saya sudah menemukan solusi. Semoga Bu Desi sehat-sehat selalu ya, Bu Desi ya. Amin, amin. Iya. Terima kasih Bu Esti. Baik Bu Esti, mohon maaf nih, saya tidak bisa melanjutkan lagi karena ada kegiatan lain nih Bu Esti. Untuk kita bisa sambung di lain waktu ya Bu Esti. Oh iya Bu Desi, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Apa-apa Bu Wassalamualaikum Esti. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja kembali Bu Esti. Membuat refleksi diri saya sebagai coach dulu ya Bu ya. Ya. Saya bacakan hasil refleksi saya. Yang pertama, hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu coaching sudah menggunakan alur Tirta. Yang kedua, hal yang perlu saya perbaiki atau tingkatkan yaitu menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah yaitu dengan memberikan perhatian penuh dan tidak mengerjakan kegiatan lain serta fokus kepada coaching. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya adalah berlatih lebih giat lagi untuk menjadi seorang coach yang memiliki ketiga kompetensi inti coaching secara utuh. Untuk perasaannya Bu Esti, tadi apa yang Ibu rasakan tadi saya sudah menanyakan ya Bu ya, lega ya Bu ya? Saya sudah merasa lega. Lega, senang tidak Bu? Merasa lega dan merasa senang, Bu.
karena lega. sudah mendapatkan solusi. Iya, merasa lega dan senang karena mendapatkan solusi dari permasalahan. Permasalahan yang saya hadapi. Oh iya.